Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita sudah memasuki materi yang ke-2, yaitu panel. Dan di materi bab 2 kali ini kita akan membahas mengenai install Apache, yang kedua mengubah user dan password, yang ketiga membuat database, yang keempat menambahkan website ke panel, yang kelima fitur panel. Dan materi pertama kita akan membahas mengenai install Apache terlebih dahulu. Nah, di video kali ini kita akan mempelajari instalasi panel pada Ubuntu. Nah, sebelumnya saya akan memberikan penjelasan singkat pada panel. Panel adalah salah satu kontrapanel web hosting open source atau gratis yang digunakan untuk memudahkan kita dalam mengelola server milik kita. VM kalian dapat mengakses SSH lewat cmd, putih ataupun Windows PowerShell. Nah, di sini kita bisa ketikkan yaitu sudo. Nah, kemudian kita bisa buka websitenya, yaitu apanel.com. Nah, di sini terdapat beberapa menu seperti Features, Switching, SSL, Panel Pro, Blog, Forum. Nah, kita bisa ke menu sini. Lalu, di sini terdapat menu untuk penginstalannya. Di menu install ini terdapat beberapa script penginstalan untuk masing-masing sistem operasi seperti Ubuntu dan Debian dan lain sebagainya. Nah, di sini juga terdapat beberapa script manajemen panel. Nah, kita bisa copy script penginstalan untuk Ubuntu. Yang ini ya teman-teman, kita bisa copy saja. Nah, kemudian kalau kalian sudah copy, kalian bisa cek emailnya. Nah, di sini itu terdapat link untuk penginstalannya. Kalian bisa copy saja. Lalu kita bisa ke putih. Nah, di sini kita bisa. Nah, kalian bisa paste pada Ubuntu yang tadi disalin. Nah, ini do you want to install panel? Kalian bisa klik Y. Proses instalasinya, kalian bisa menunggu saja. Nah, jika proses instalasinya sudah selesai, maka kalian akan diberikan link username dan password oleh panel untuk mengakses panel. Kalian bisa copy saja pada bagian panel dan username dan juga passwordnya. Nah, kemudian pada notepad kalian bisa ngepaste di notepad ini, teman-teman. Setelah itu, kita bisa pergi ke link yang sudah diberikan oleh panel. Kalian bisa mengcopy paste username dan juga password. Di sini kalian bisa masuk saja. Nah, pada dasar panel pertama kali ini kalian akan diminta untuk menginstal paket software untuk panel. Nah, di sini itu sudah terdapat LNP serta juga LNP yang membedakan keduanya hanya web browser yang digunakan untuk LNP. Dia menggunakan web browser Nginx serta untuk LNP menggunakan Apache. Nah, di sini juga kalian dapat memilih versi dari MySQL-nya. Kalian juga dapat memilih untuk menginstal DNS server ataupun mail servernya sekarang ataupun nanti. Saya akan memilih LNP yang sudah direkomendasikan oleh panel. Kalian bisa klik saja pada one click. Nah, lalu di sini kita bisa menunggu proses instalasinya sudah selesai. Nah, beginilah tampilan ketika semua proses instalasi sudah selesai. Dan materi yang kedua, kita akan membahas mengenai mengubah user dan password. Di video kali ini, kita akan mencoba untuk mengubah username dan juga password dari panel. Pertama-tama, kita pergi ke menu setting. Lalu, di sini kita bisa cari untuk username. Kita bisa set klik. Nah, kita coba akan menamainya, yaitu Ubuntu. Dan juga passwordnya juga Ubuntu. Kemudian bisa klik. Nah, di sini sudah bisa. Nah, di sini kalian disuruh untuk login. Kita bisa masukkan yang tadi yaitu Ubuntu. Kemudian passwordnya yang
Kemudian kita bisa login. Nah, kita bisa coba klik ke setting lagi. Nah, di sini kita akan mengubah untuk yang password. Kemudian di sini kita akan ubah menjadi Ubuntu dan juga password Ubuntu. Kemudian bisa klik edit. Nah, lalu kita akan disuruh login kembali ya teman-teman, menggunakan username dan juga password yang baru. Kita bisa masuk dengan Ubuntu dan password Ubuntu. Bisa klik login. Nah, di sini sudah berhasil untuk mengubah username dan juga password, dan untuk loginnya sekian. Yang ke materi 3 yaitu membuat database. Di video kali ini kita akan mencoba membuat database untuk website kita. Pertama-tama kita pergi ke menu database, lalu kita bisa ke add database. Nah, untuk nama bisa kalian sesuaikan dengan nama database yang kalian inginkan. Misalkan di sini saya menamainya yaitu imut. Lalu kita bisa klik submit. Nah, nanti dia akan otomatis muncul pada daftar database-nya. Kita coba cek pada PHP18. Nah, di sini kita bisa klik pada bagian ini. Kemudian kita bisa lanjutkan saja. Maka di sini kita bisa ke menu password root. Maka di sini kita bisa mengcopy saja untuk passwordnya. Lalu kita bisa ke PHP My Admin lagi, kita bisa paste yang tadi kita copy untuk passwordnya, lalu kita bisa klik login. Nah, maka di sini database yang sudah kita buat tadi. Materi keempat, kita akan bahas mengenai menambahkan website ke panel. Nah, di sini saya akan memberikan tutorial menambahkan website. Nah, kalian bisa ke panel, lalu kita bisa ke websitenya. Saya klik add site, maka di sini untuk domainnya kita bisa masukkan IP panel yang kalian dapatkan sebelumnya, yaitu 192.168.10. Lalu untuk description-nya kita bisa menamainya yaitu website. Kemudian untuk website path kita bisa masukkan folder yang kita install sebelumnya, yaitu aplikasi ujian online. Kita bisa klik confirm. Nah, di sini untuk site kategori kita bisa biarkan saja. Lalu kita bisa konfirmasi. Maka kita akan refresh website-nya. Nah, nanti otomatis muncul pada daftar website. Kalian bisa klik pada bagian hijau yang conf, maka di sini itu terdapat website yang kita buat, yaitu www.aplikasi ujian. Dan materi yang kelima adalah fitur panel. Nah, kita akan melanjutkan pengenalan fitur-fitur yang ada pada panel. Yang pertama di sini ada menu dashboard. Di menu ini kita bisa melihat semua status sistem server kita, tempat panel kita sudah diinstal, pada status lokal, pengguna CPU, pengguna RAM, dan penggunaan penyimpanan. Nah, di sini juga semuanya berjalan secara real time. Dan yang kedua, ini ada menu website yang dapat kita gunakan untuk melakukan pengontrolan untuk website kita. Dan yang ketiga, ini ada menu database. Itu ada menu untuk membuat database. Dan yang keempat, ini ada menu monitor. Dan yang kelima, itu ada menu security, yakni sebagai firewall untuk kita memblokir ataupun membuat serta membuka port untuk sistem server. Dan yang keenam, ini ada menu files. Nah, di menu files ini
adalah tempat kita akan mengupload dan mengelola data dari website kita. Kemudian, dan menu ketujuh, ini ada terminal. Dan yang kedelapan, itu ada App Store. Nah, di App Store ini, kalian dapat menginstal plugin ataupun deployment yang kalian perlukan seperti DNS Manager dan masih banyak lagi. Kemudian, dan yang kesembilan, itu ada menu setting. Di menu setting ini, kalian dapat mengubah username dan juga password file panel pada menu ini. Kemudian, yang menu terakhir itu ada FTP ya teman-teman, ini di mana FTP ini kita bisa membuat akun FTP ataupun mengecek akun FTP yang sudah ada. Ternyata di Apple ini memiliki banyak sekali fitur-fitur yang dapat memudahkan penggunanya dalam mengelola. Sekian di video kali ini, mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.